Halo, hari ini kita belajar tentang K3 kebakaran, keselamatan dan kesehatan kerja dalam penanggulangan kebakaran. Pengertian dari K3 adalah K3 kebakaran adalah bagian dari sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang secara khusus berfokus pada upaya pencegahan, pengendalian, penanggulangan bahaya kebakaran di tempat kerja guna melindungi keselamatan jiwa, pekerja, pasien, pengunjung, serta aset dan kelangsungan operasional fasilitas pelayanan kesehatan. Pencegahan, apa yang bisa kita lakukan untuk pencegahan adalah segala tindakan proaktif untuk menghilangkan atau mengurangi risiko terjadinya kebakaran sebelum api muncul. Kegiatan tersebut meliputi pemeliharaan instalasi listrik, penyimpanan bahan mudah terbakar, dan pengendalian sumber panas. Kita masuk dalam pengendalian, yaitu adalah upaya membatasi dan mengendalikan kebakaran yang terjadi agar tidak menyebar ke area lain. Dilakukan melalui sistem deteksi dini, penggunaan APAR, hidran, dan sistem sprinkler otomatis. Penanggulangan, tindakan terkoordinasi saat kebakaran terjadi meliputi pemadaman api, evakuasi korban dan pasien, pertolongan pertama, serta koordinasi dengan dinas pemadam kebakaran. Yang selanjutnya adalah teori segitiga api atau fire triangle. Kebakaran hanya dapat terjadi apabila 3 unsur berikut hadir secara bersamaan. Yang pertama itu adalah bahan bakar, yang kedua oksigen, dan ketiga adalah panas. Bahan bakar adalah segala material yang dapat terbakar ketika terpapar panas dan oksigen yang cukup. Contoh adalah kayu, kertas, kain, bahan kimia, alkohol, gas LPG, plastik, cairan mudah terbakar seperti alkohol 70%. Pengendaliannya adalah simpan bahan mudah terbakar di tempat terpisah, gunakan wadah tertutup dan batasi jumlah yang disimpan di ruangan kerja. Yang kedua adalah oksigen. Maksudnya oksigen di sini adalah gas oksigen di udara diperlukan untuk mendukung proses kebakaran. Konsentrasi minimum oksigen untuk kebakaran adalah 16%. Normal udara adalah 21%. Contoh, oksigen medis di tabung silinder yang tersimpan di ruang UGD atau di gudang farmasi merupakan sumber oksigen tambahan yang sangat berbahaya. Pengendaliannya adalah ventilasi area kerja yang baik, simpan tabung oksigen medis dengan tegak dan jauh dari sumber panas. Yang ketiga adalah pasang tanda dilarang merokok. Panas. Maksud energi panas di sini adalah energi panas yang cukup untuk menyalakan bahan bakar hingga mencapai titik nyalanya. Di sini energi panas yang cukup berbeda untuk tiap bahan bakar itu berbeda. Contoh, di puskesmas hubungan arus pendek listrik, kompor gas, puntung rokok, percikan las, peralatan medis, overheat, gesekan mekanis. Pengendaliannya adalah lakukan pemeliharaan instalasi listrik rutin, larangan merokok dalam gedung, periksa peralatan medis secara berkala, dan hindari penumpukan benda mudah terbakar dekat sumber panas. Selanjutnya adalah tetrahedron api dan cara pemadaman. Perkembangan ilmu kebakaran modern menambahkan elemen keempat, yaitu reaksi kimia berantai. Keempat elemen ini membentuk tetrahedron api. Balik lagi ke tadi, bahan bakar, oksigen, panas, dan reaksi berantai. Di sini bahan bakar adalah kita hilangkan dengan memisahkan bahan yang mudah terbakar dari api. Oksigen di sini adalah kita hilangkan atau menutup atau menyelimuti api. Panas itu hilangkan dengan mendinginkan api menggunakan air. Reaksi kimia berantai putuskan dengan bahan kimia pemadam seperti dry powder atau CO2. Metode pemadaman api adalah pertama cooling, menyiramkan air untuk menurunkan suhu bahan bakar pada titik nyalanya. Paling efektif untuk kebakaran kelas A, nanti akan kita bahas selanjutnya. Kedua itu smothering atau penutupan. Menutup api dari kontak oksigen menggunakan busa selimut api atau CO2, efektif untuk kelas B. Starvation atau penghilangan bahan, menjauhkan atau menghabiskan bahan bakar di sekitar api.
Kemudian inhibition menggunakan bahan kimia seperti dry powder, halotron untuk memutus rantai reaksi pembakaran. Klasifikasi kebakaran seperti yang sebelumnya tadi, kebakaran itu dibagi oleh 5 jenis, ada A, B, C, D, dan K. A itu apa? Adalah kebakaran bahan padat biasa. Contoh, kayu, kertas, kain, plastik, busa, sampah medis. Media pemadaman adalah air, busa, dry powder, CO2. Di lokasi yang resiko adalah di gudang, terus kantor, ruang tunggu. Kemudian kebakaran kelas B adalah kebakaran cairan dan gas mudah terbakar. Contoh di sini bensin, solar, alkohol, minyak, reagen lab, thinner dan LPG. Busa, dry powder, CO2, halotron. Yang kemungkinan di sini adalah laboratorium dan gudang. Terus kebakaran kelas C, peralatan listrik seperti yang baru aja terjadi, yaitu panel listrik, stop kontak, lampu, kabel, komputer, alat medis, AC dan lain-lain. Media pemadaman adalah CO2, dry powder dan halotron. Untuk dalam ruangan lebih direkomendasikan CO2 karena dry powder kalau terlalu digunakan, impact-nya adalah barang yang terkena atau tersemprot oleh dry powder itu lebih cepat korosi. Kemudian kebakaran logam mudah terbakar adalah magnesium, natrium, kalium, titanium, litium. Media pemadaman adalah dry powder khusus untuk logam, seperti itu ada di lab dan ada di farmasi. Yang K adalah kebakaran lemak dan minyak masak, minyak goreng, mentega, lemak hewani dalam proses pemasakan. Apar kelas K, wet chemical, jangan pakai air. Kemudian identifikasi bahaya kebakaran di puskesmas kebakaran. Setiap area puskesmas memiliki profil resiko yang berbeda. Berikut adalah pemetaan bahaya dan tindakan pengendaliannya. Di lab adalah bahan kimia reaktif. Itu di dalam sana ada alkohol 70%, reagen yang mudah terbakar, spiritus, peralatan listrik seperti centrifuge dan inkubator yang berjalan terus-menerus. Tindakan simpan bahan kimia dalam lemari khusus berventilasi, pasang apart CO2. Kita ada, alhamdulillah kemarin dry powder, infeksi alat kebakaran medis, infeksi kabel alat medis setiap 3 bulan. Kemudian di ruang farmasi obat-obatan beralkohol tinggi, larutan antiseptik, bahan mudah terbakar dalam jumlah besar disimpan di rak-rak padat. Tindakan ventilasi ruangan memadai, bahan stok, batasi stok harian, larangan membawa sumber api, pasang apar CO2 minimal 1 unit. Instalasi listrik dan panel. Panel distribusi listrik utama, risiko di bawah di dekat ruang KB. Panel distribusi utama, kabel yang sudah menua, stop kontak yang overload, AC, peralatan listrik yang tidak dirawat secara rutin. Memeriksa instalasi dilakukan oleh teknisi setiap 6 bulan, jangan membebani stop kontak berlebihan atau pasang MCB yang berlebihan. Dapur atau pantry, khususnya ada di lantai 4 kecamatan atau di pustu, kompor gas, tabung LPG portable, minyak goreng panas, kain lap dekat kompor, akumulasi lemak di era X-house. Pasang apar kelas K, periksa selang regulator gas tiap 3 bulan, selalu matikan kompor saat tidak digunakan. Ruang sterilisasi dan laundry, autoklaf bertekanan tinggi, oven sterilisasi, suhu tinggi, setrika uap, bahan linen kering yang mudah terbakar. Tindakannya adalah operator terlatih wajib hadir saat alat beroperasi, jangan tinggalkan alat menyala tanpa pengawasan. Gudang logistik dan ATK, penumpukan kertas dan kardus material mudah terbakar di ruang sempit tanpa ventilasi memadai. Tata gudang rapi, jangan menumpuk barang hingga menutup jalur evakuasi, pasang detektor asap. Pencegahan kebakaran harian di puskesmas, pencegahan adalah langkah yang paling efektif dan murah. Berikut kebiasaan harian yang wajib dilakukan seluruh staf untuk mencegah kebakaran. Pertama, keamanan instalasi listrik, cabut
charger atau peralatan listrik dari stop kontak saat tidak digunakan atau saat pulang. Laporkan segera kabel terkelupas, stop kontak gosong atau bau terbakar ke teknisi. Jangan colok banyak alat ke satu stop kontak atau sambungan kabel gulung. Jangan biarkan kabel melintas di bawah karpet atau terjepit pintu furnitur. Jangan menutup lubang ventilasi alat elektronik. Penanganan bahan mudah terbakar. Simpan alkohol regen, bahan kimia di lemari khusus berventilasi dan berlabel. Tutup rapat wadah bahan mudah terbakar setelah digunakan. Periksa selang regulator LPG dapur setiap hari sebelum dan sesudah digunakan. Jangan menyimpan bahan mudah terbakar dekat sumber panas atau di area dengan sumber nyala. Jangan membuang bahan kimia sisa sembarangan, ikuti prosedur pembuangan B3. Housekeeping dan tata ruang. Jaga jalur evakuasi selalu bersih dan bebas dari hambatan setiap hari. Buang sampah kertas, kardus, bahan kimia mudah terbakar secara rutin. Lakukan pengecekan ruangan sebelum meninggalkan kantor. Jangan menumpuk barang atau arsip di depan panel listrik, apar, dan pintu darurat. Jangan membiarkan tumpukan kain, sampah, atau material mudah terbakar di area terbuka. Ingatlah, kebakaran hampir selalu disebabkan oleh kelalaian kecil yang bisa dicegah. Budaya keselamatan mulai dari kebiasaan sehari-hari perlu untuk setiap individu. Selanjutnya adalah APAR, pengertian jenis dan cara memilihnya. APAR adalah alat pemadam api ringan. Peralatan pemadam kebakaran portable yang dapat dioperasikan oleh satu orang untuk memadamkan api pada tahap awal. APAR wajib tersedia di setiap fasilitas kesehatan sesuai Permenaker nomor 4 tahun 1980. Ini ada air, busa, serbuk kering atau dry powder, CO2, dan halotron atau clean agent. Nah, air ini tidak boleh digunakan di area listrik atau bahan cair atau minyak karena dapat menyebabkan api dan bahaya tersengat listrik. Idealnya digunakan di koridor, ruang tunggu, area arsip, dan gudang non kimia. Busa ini tidak boleh untuk kebakaran listrik karena membutuhkan pembersihan setelah penggunaan. Dikarenakan dry powder foam ini bisa menyebabkan korosi juga. Gudang busa atau foam ini cocok digunakan di gudang farmasi, di area tangki bahan bakar genset. Serbuk kering atau dry powder tidak cocok untuk meninggalkan serbuk yang mengotori alat medis sensitif, dapat mengiritasi saluran pernafasan. Mengotori alat tersebut dan dry powder ideal di koridor, area umum, parkir, gudang. Hindari area alat medis presisi atau alat-alat lab. CO2 tidak cocok untuk maksudnya ini berkurang efektivitasnya di ruang terbuka, berbahaya di ruang tertutup tanpa ventilasi. Idealnya di ruang server, panel listrik, laboratorium, dan ruang radiologi. Halotron atau clean agent ini tidak cocok karena kita nggak punya ini, karena biaya mahal dan dia itu hanya efektif di ruang tertutup. Mungkin ada di ruang ICU, ruang operasi, ruang server, apotik dengan peralatan yang agak mahal. 4. Cara menggunakan APAR dengan metode PAS. PAS adalah prosedur standar internasional penggunaan APAR yang wajib dihafalkan oleh seluruh staf Puskesmas Kebayoran Lama. PAS, pull, aim, squeeze, and sweep. Pull itu cabut pin pengaman, pegang APAR tegak lurus, lalu tarik dan cabut pin pengaman yang berada di bagian atas tabung. Pin ini mencegah tuas tertekan secara tidak sengaja. Pastikan segel plastik juga terlepas dan jangan menekan tuas sebelum pin dicabut. Tipsnya, periksa kondisi pin tiap bulan. Pin yang berkarat atau macet harus segera diganti oleh petugas K3. Aim, arahkan selang ke dasar api. Pegang nozzle dan serang, arahkan ujungnya ke dasar api, bukan ke puncak api. Arahkan ke atas tidak efektif karena media pemadaman tidak menjangkau sumber bahan bakar.
Pastikan Anda berdiri di area yang berlawanan angin agar media pemadaman tidak berbalik ke wajah. Tips jaga jarak aman minimal 1,5 sampai 3 meter dari api. Berdiri di belakang arah angin. Squeeze. Tekan tuas dengan kuat. Tekan tuas atau handle dengan kuat dan penuh menggunakan satu tangan, sementara tangan lainnya memegang nozzle dengan stabil. Media pemadam akan keluar dengan tekanan tinggi. Jangan menekan setengah-setengah karena mengurangi efektivitas pemadaman. Durasi efektif hanya sekitar 8 sampai 15 detik. Gunakan seefisien mungkin dan jangan berhenti di tengah. Sweep, sapu kiri kanan secara merata. Gerakan nozzle secara menyapu dari kiri ke kanan dengan tetap mengarahkan ke dasar api. Lanjutkan hingga api padam total. Jangan langsung pergi setelah api terlihat padam. Tunggu beberapa detik untuk memastikan api tidak menyala kembali. Jika apar habis sebelum padam, segera mundur dan hubungi tim pemadam kebakaran atau mengganti dengan apar yang tersedia lainnya. Penempatan dan pemeliharaan apar di puskesmas. Ketentuan penempatan apar, jarak maksimum antar apar kelas A adalah maksimal 25 meter. Kelas B dan C adalah maksimal 12 meter. Di puskesmas idealnya kita memiliki setiap koridor memiliki minimal 1 apar. Kita punya 2 di hampir di tiap koridor, 2 bahkan ada yang 3. Ketinggian pemasangan bagian atas tabung setinggi maksimal 1,2 meter dari lantai dapat dijangkau oleh semua staf termasuk bertubuh kurang tinggi. Penandaan atau marking, pasangi stiker tanda segitiga merah di dinding di atas lokasi apar agar mudah terlihat dari jarak jauh terutama saat kondisi berasap. Area yang mudah dijangkau tempatkan di dekat pintu keluar, koridor utama, dan area berisiko tinggi. Jangan letakkan di balik lemari atau area tersembunyi. Terlindung dari panas, jangan pasang apar di tempat terpapar sinar matahari langsung atau sumber dekat panas. Suhu idealnya adalah 4-49 derajat Celcius. Jadwal pemeliharaan apar. Setiap hari pastikan apar ada di tempatnya, tidak rusak, tanda pengaman masih terpasang dan tidak terhalang benda lain. Setiap bulan kita harus periksa tekanan manometer atau jarum yang ada di zona hijau. Bersihkan tabung dari debu, periksa kondisi selang nozzle dan catat di kartu inspeksi. Setiap 6 bulan pemeriksaan oleh petugas ketika terlatih, cek berat tabung, kondisi pin dan segel, dan kelayakan media padam. Setiap tahun refill pengisian ulang oleh vendor resmi. Lakukan uji hydrotest jika tabung berusia lebih dari 5 tahun. Setiap 5 tahun uji tekanan hydrotest tabung oleh lembaga berwenang. Tabung tidak lulus wajib diganti. 4. Sistem deteksi atau alarm kebakaran. Sistem deteksi kebakaran berfungsi mendeteksi tanda-tanda awal kebakaran sebelum api membesar. Sebagai tindakan pemadaman dan evakuasi dapat dilakukan sedini mungkin. Detektor asap atau smoke detector, ini banyak tipenya. Tapi yang kita ada itu hanya 2, yaitu detektor asap dan detektor panas. Tipenya itu yang kita punya itu fotoelektrik, mendeteksi partikel asap yang masuk ke dalam ruang sensor. Tipe ionisasi sensitif terhadap api cepat atau flaming, sedangkan fotoelektrik terhadap asap tebal dari api lambat. Lokasi cocoknya ini ada di ruang perawatan, ruang tunggu, dan arsip. Respon cepat cocok sebagai detektor utama hampir di semua ruangan. Detektor panas, kita hampir punya ini di setiap ruangan. Detektor panas mendeteksi kenaikan suhu ruangan secara drastis, fix temperatur aktif pada suhu tertentu, misalnya 57 sampai 68. Rate of rise aktif jika suhu naik lebih dari 8 derajat Celcius per menit. Lokasinya di dapur, laundry, ruang sterilisasi, ruang pemeriksaan, gudang, dan lain-lain. Kita nggak punya ini detektor nyala api tipe UV atau infrared, mendeteksi radiasi sinar ultraviolet atau inframerah yang dipancarkan oleh nyala api. Sangat cepat, akurat, dan tidak terpengaruh oleh asap. Ini kita nggak punya manual call point atau tombol darurat. Kita punya periksa alarm yang aktif
secara manual oleh manusia saat kaca dipecah atau tombol ditekan. Sinyal alarm dikirim ke panel utama untuk membunyikan sirine di seluruh gedung. Kita punya di kecamatan itu, kita punya di setiap hidran box di setiap lantai. 4. Sistem proteksi aktif, hidran dan sprinkler. Di hampir semua puskes kecamatan dan pustu di wilayah puskesmas Kebayoran Lama kita nggak punya sistem sprinkler. Kita punya sistem hidran kebakaran adalah sistem pemadaman api tetap menggunakan air bertekanan tinggi yang dialirkan dari jaringan pipa permanen. Hidran dioperasikan oleh petugas terlatih atau anggota brigade kebakaran saat api tidak bisa dipadamkan dengan apar. Jenis hidrannya adalah hidran gedung dan hidran halaman. Kita punya semua tekanan minimal 4,5 bar di titik terjauh dari sumber air. Kapasitas selang panjang 20 sampai 30 meter, diameter 1,5 sampai 2,5 inci. Pemeriksaan uji aliran air minimal 6 bulan sekali oleh petugas. Jarak penempatan maksimal 30 meter antar box hidran dalam gedung. Di sini juga ada pengertian tentang sprinkler otomatis dan penempatannya. Sistem otomatis adalah sistem pemadaman api yang bekerja otomatis tanpa perlu dioperasikan manusia. Ketika suhu di sekitar kepala sprinkler mencapai ambang batas, bab kaca akan pecah dan air akan menyemprotkan secara otomatis. Suhu aktivasi 57 sampai 68 derajat Celcius untuk area normal, 79 sampai 121 untuk area panas. Setiap kepala sprinkler terjangkau kurang lebih 12 meter area lantai, meter persegi. Upright, pendant, dan sidewall disesuaikan posisi pipa dan plafon. Keunggulan aktif otomatis 24 jam tanpa perlu kehadiran manusia. Pemeliharaannya adalah inspeksi kepala sprinkler setiap tahun dan uji aliran setiap 5 tahun. Kita masuk ke dalam proteksi pasif bangunan dan rambu evakuasi. Selain sistem apar, alarm, dan sprinkler, bangunan puskesmas harus memiliki proteksi pasif, elemen struktural yang memperlambat penyebaran api dan memungkinkan evakuasi aman. Elemen proteksi pasif bangunan adalah pintu tahan api, kita punya fire door, terus itu kompartemensi atau fire containment. Pembagian gedung menjadi zona-zona terpisah menggunakan dinding dan lantai tahan api, bertujuan membatasi penyebaran api dan asap ke area lain sehingga memberi waktu evakuasi lebih lama. Sistem pengendalian asap, ventilasi, dan exhaust fan harus darurat yang mengendalikan asap keluar gedung saat terjadi kebakaran. Sangat penting di koridor dan tangga evakuasi agar jalur evakuasi tetap bersih dari asap. Konstruksi material tahan api, penggunaan material bangunan, plafon, partisi, lantai yang memiliki nilai tahan api atau fire rating sesuai SNI 036571 lapisan cat into mesken pada kolom baja untuk mencegah runtuhnya struktur. Rambu dan jalur evakuasi wajib itu ada tanda exit, tanda arah evakuasi, peta jalur evakuasi, tanda titik kumpul, tanda lokasi apar, atau tanda larangan atau peringatan dilarang merokok. Proteksi pasif adalah lini pertahanan diam yang dioperasikan, jangan pernah memodifikasi, memblokir, atau merusak elemen proteksi pasif bangunan. 5. Prosedur tanggap darurat kebakaran. Prosedur standar yang harus dikerjakan oleh setiap staf puskesmas saat kebakaran terdeteksi. Pertama, deteksi dan konfirmasi. Begitu menemukan tanda kebakaran, asap, bau terbakar, nyala api, dan bunyi alarm, segera konfirmasi kebenarannya. Jangan abaikan alarm meskipun dikira hanya alarm palsu. Tekan tombol manual alarm jika belum berbunyi otomatis. Yang kedua adalah tekan tombol alarm, periksa kondisi nyala dan kondisi nyata dan jangan panik. Laporkan segera, hubungi petugas keamanan atau tim K3 Puskesmas, hubungi Dinas Pemadam Kebakaran di
di nomor 113, laporkan lokasi kebakaran, jenis bahan yang terbakar, jumlah korban jika ada, dan kondisi api saat ini. Damkar nomor teleponnya itu 113, gawat darurat 109, dan petugas K3 Puskesmas. 3. Padamkan jika aman. Jika api masih kecil sebesar keranjang sampah dan Anda telah terlatih, ambil apel terdekat dan padamkan dengan metode PAS. Jangan mencoba memadamkan api yang sudah besar atau menyebar. Prioritas utama adalah keselamatan jiwa. Evakuasi semua orang. Umumkan evakuasi kepada seluruh staf, pasien, dan pengunjung. Panduan evakuasi pasien yang tidak bisa berjalan menggunakan kursi roda, berangkar, atau metode gendong. Tutup pintu, jangan dikunci saat meninggalkan ruangan untuk memperlambat penyebaran api. Kumpul dan verifikasi. Kumpulkan semua orang di titik kumpul di assembly point yang ada di kantor camat. Lakukan absensi untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Jangan masuk kembali ke gedung sebelum ada izin dari petugas pemadam atau kepala K3. Panduan evakuasi khusus pasien di puskesmas. Evakuasi pasien di fasilitas kesehatan memiliki tantangan unik karena tidak semua pasien dapat bergerak mandiri. Menggunakan metode RACE untuk membantu evakuasi. Yang pertama, rescue. Selamatkan pasien yang berada dalam bahaya langsung terlebih dahulu. Jika tidak mungkin diselamatkan sendirian, minta bantuan rekan sebelum melanjutkan. Yang kedua itu alarm. Aktifkan alarm kebakaran segera. Tekan manual call point yang ada di hidran box dalam gedung. Pastikan semua orang mengetahui adanya kebakaran agar evakuasi berjalan terkoordinasi. Contain, tutup semua pintu dan jendela di area kebakaran dan untuk membatasi penyebaran asap dan api. Tutup pintu saat meninggalkan ruangan. Extinguish atau evakuasi, padamkan api dengan apar jika aman dan mampu, atau segera evakuasi semua pasien dan staf melalui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Teknik evakuasi pasien berdasarkan kondisi. Pasien mampu berjalan, dampingi dan arahkan ke jalur evakuasi. Instruksikan berjalan cepat, tapi jangan berlari dan jangan panik. Pasien dengan kursi roda, dorong kursi roda melalui koridor untuk tangga, minta bantuan 2 orang angkat kursi dari depan dan belakang. Pasien di berangkar atau tempat tidur dorong dengan 2 petugas, gunakan lift barang jika tersedia, kita bisa gunakan lift atau berangkar darurat beroda kecil untuk tangga. Pasien tidak sadarkan diri, gunakan teknik drag, seret diselimuti karpet atau blanket drag atau shoulder drag jika tidak ada alat, minta bantuan segera. Pertolongan pertama pada korban kebakaran. Sebelum ambulans atau staf medis tiba, staf puskesmas yang terlatih wajib memberikan pertolongan pertama kepada korban kebakaran. Kecepatan bertindak sangat menentukan tingkat keparahan luka. Penanganan luka kebakaran 1 adalah ringan, kulit merah, terasa perih, panas, tidak ada gelembung seperti kulit tersengat matahari. Siram air mengalir dingin selama 10-20 menit. Jangan oleskan pasta gigi, mentega atau minyak, kecap. Itu dapat memperparah luka. Tutup dengan perban atau kain bersih yang tidak lengket. Memberikan analgetik jika tersedia dan saat korban sadar. Yang kedua itu adalah sedang, cirinya adalah kulit melepuh, sangat nyeri, kemerahan, dan area basah atau lembab. Siram air mengalir dingin selama 20 menit. Tutup longgar dengan perban steril atau kain kasak. Jangan pecahkan lepuh karena resiko infeksi tinggi. Segera rujuk ke UGD atau rumah sakit untuk evaluasi lebih lanjut. Ini yang berat adalah kulit hangus, putih, coklat, gelap, tidak terasa nyeri, saraf rusak, permukaan kering dan keras. Segera hubungi 119 atau 118 segera. Jangan disiram air. Penanganan inhalasi asap. Inhalasi asap adalah penyebab kematian nomor 1 dalam kebakaran.
lebih berbahaya dari luka bakar. Gas beracun atau CO2 atau HCN dapat mematikan dalam hitungan menit. Gejala yang perlu diwaspadai. Pertama itu batu keras, sesak nafas, suara keras, bulu hidung atau alis terbakar, dahak kehitaman, kebingungan atau penurunan kesadaran, bibir atau kuku kebiruan. Tindakan segera sebelum bantuan tiba, pindahkan korban ke udara yang lebih segar. Longgarkan pakaian ketat di leher dan di dada. Posisikan duduk tegak atau setengah duduk. Berikan oksigen jika tersedia. Monitor pernapasan. Jika berhenti, mulailah RJP. Kapan dianggap darurat mutlak? Korban tidak sadar, cyanosis atau bibir biru, berhenti bernafas, stridor atau suara napas ngik-ngik, luka bakar di wajah, mulut atau hidung. Semua kasus ini segera hubungi 109. Puskesmas kebayoran lama adalah vaskes pertama yang bisa diandalkan. Pastikan kotak P3K, oksigen portable, dan selimut anti api selalu tersedia dan mudah dijangkau. Unit penanggulangan kebakaran. Nah, berdasarkan Kepmenaker nomor 186 tahun 1999, setiap tempat kerja wajib membentuk unit penanggulangan kebakaran di puskesmas. Brigade ini bertanggung jawab atas respon pertama saat kebakaran terjadi. Kepala unit syarat ahli K3 kebakaran bersertifikat memahami seluruh sistem proteksi kebakaran gedung. Tugas memimpin seluruh operasi penanggulangan kebakaran, koordinasi dengan Dinas Damkar, mengambil keputusan evakuasi, bertanggung jawab atas kesiapan seluruh sistem pemadaman. Yang kedua adalah koordinator pemadam atau fire warden per lantai atau area. Terlatih menggunakan apar dan hidran. Hafal jalur evakuasi di area tanggung jawabnya. Memimpin pemadaman api pertama, memandu evakuasi di areanya. Memastikan tidak ada yang tertinggal, melaporkan situasi kepada kepala unit. Tim evakuasi dan penyelamatan syaratnya adalah terlatih teknik evakuasi pasien, menguasai teknik P3K ya? P3K dasar. Tugas memudahkan pasien dengan prioritas kritis, tidak mandiri dan mandiri. Mengevakuasi tamu dan pengunjung, memastikan hitungan orang di titik kumpul, membantu pasien yang tidak bisa berjalan. Tim P3K dan komunikasi. Terlatih pertolongan pertama, mampu mengoperasikan alat komunikasi darurat. Tugasnya adalah memberikan pertolongan pertama kepada korban, menghubungi ambulan dan rumah sakit rujukan, menjaga komunikasi antar tim, menghubungi damkar dan mendokumentasikan kejadian untuk pelaporan. Komunikasi darurat dan rantai komando kebakaran. Kebakaran yang ditangani dengan komunikasi yang jelas dengan rantai komando yang terstruktur terbukti menghasilkan evakuasi lebih cepat dan korban lebih sedikit. Rantai komando saat kebakaran itu kepala puskesmas atau duty officer mengambil keputusan strategis, melanjutkan operasional atau menghentikan, menjadi penghubung resmi dengan damkar dan dinas kesehatan, mengumumkan status darurat secara resmi. Kemudian kepala unit K3 kebakaran memimpin seluruh operasi di lapangan, memberi perintah kepada fire warden, koordinasi dengan kepala puskesmas dan damkar, memutus kapan evakuasi total. Fire warden atau perlantai atau fire warden perlantai atau zona memimpin evakuasi di zonanya, memastikan tidak ada orang yang tertinggal, melaporkan status zona kepada kepala unit K3 menjadi titik komunikasi di area masing-masing. Keempat adalah seluruh staf menjalankan peran sesuai SOP, dilarang mengambil tindakan di luar komando tanpa izin. Melapor kepada fire warden zona masing-masing. Naskah pengumuman darurat atau PS system. Telah terjadi kondisi darurat di contohnya di lantai 2. Seluruh penghuni gedung dimohon segera menuju jalur evakuasi terdekat.
secara tertib dan tenang. Bawa barang-barang penting Anda dan ikuti petunjuk petugas atau security. Jangan gunakan lift. Segera berkumpul di titik kumpul yang telah ditentukan di halaman kantor camat. Daftar kontak darurat yang wajib dihafal oleh seluruh staf karyawan Dinas Pemadam Kebakaran 113, Ambulans Nasional 118, PLN atau Mati Listrik Darurat 123, Gawat Darurat atau SPGDT 119, Polisi 110, dan Kepala Unit K3 yaitu Dr. Ayu. Kapan hubungi damkar dan kapan aktifkan tim evakuasi? Langsung hubungi saat salah satu kondisi ini terjadi. Pertama, api sudah melebihi ukuran keranjang sampah atau menyebar ke area lain. Kedua, asap tebal yang menghalangi pandangan atau sulit bernafas. Kebakaran terjadi di area listrik atau panel atau di ruang genset. Kebakaran melibatkan bahan kimia, gas medis atau reagen laboratorium. Apar sudah digunakan tapi api tidak berhasil dipadamkan. Ada pasien atau korban yang terjebak dan atau tidak bisa dievakuasi. Api sudah berlangsung lebih dari 1 menit tanpa bisa dikendalikan. Saat menghubungi damkar, sampaikan nama dan alamat puskes, lokasi kebakaran di dalam gedung dan jenis bahan yang terbakar atau jumlah korban jika ada. Ya alhamdulillahnya kita langsung nyebrang ke seberang aja. Kapan aktifkan tim evakuasi? Segera. Aktifkan saat alarm berbunyi, baik otomatis ataupun manual. Jangan tunggu konfirmasi. Seluruh staf di area alarm aktif langsung menjalankan peran evakuasi masing-masing. Bertahap, aktifkan per zona atau lantai berdasarkan lokasi kebakaran. Mulai dari zona terdekat api. Contohnya Fire Warden per lantai mengomandoi evakuasi di zonanya, melaporkan ke kepala unit K3. Total, aktifkan semua tim evakuasi untuk mengosongkan seluruh gedung. Ini ada di kepala K3 atau kepala puskesmas memberikan komando evakuasi total. Prinsip utama, jika ragu antara padamkan sendiri atau hubungi damkar, pilih hubungi damkar, selamatkan jiwa. Hubungi damkar dan aktifkan evakuasi lebih baik daripada terlambat. Manajemen pasca kebakaran, apa yang dilakukan setelah api padam? Penanganan setelah kebakaran sama pentingnya dengan saat kebakaran berlangsung. Langkah pasca kebakaran yang terstruktur mencegah kejadian terulang dan memulihkan layanan puskesmas. Fase pertama, 0-2 jam pertama. Pastikan semua orang sudah aman di titik berkumpul, lakukan absensi dan konfirmasi. Dilarang masuk kembali ke gedung sebelum dapat izin resmi dari damkar. Dokumentasikan lokasi kebakaran dengan foto atau video dari luar gedung untuk keperluan investigasi dan asuransi. Laporkan kejadian ke dinas tempat manajemen puskesmas dan lapor kantor Kemenaker jika ada korban tenaga kerja. Pastikan semua korban dan pasien yang dievakuasi mendapat perawatan medis lanjutan, koordinasi dengan rumah sakit rujukan. Fase 2, 24-72 jam. Kita lakukan investigasi, bentuk tim investigasi internal dan ahli kebakaran independen. Isi formulir laporan kejadian kebakaran, waktu, lokasi, penyebab, dugaan, kronologi, dan kerugian material, serta jumlah korban. Identifikasi agar akar penyebab atau root cause-nya seperti human error, kegagalan sistem, kurangnya prosedur, atau kondisi lingkungan. Kumpulkan semua dokumentasi terkait rekaman CCTV, log alarm, laporkan damkar dan kesaksian saksi mata. Fase ketiga 1-4 minggu pemulihan dan perbaikan. Lakukan perbaikan sistem yang rusak seperti APAR, alarm, instalasi listrik, detektor dan dengan vendor bersertifikat. Revisi SOP dan prosedur darurat berdasarkan temuan dan investigasi. Apa yang tidak berjalan saat kejadian, lakukan debriefing dan pelatihan ulang kepada seluruh staf. Tekankan pelajaran yang dipetik dari insiden. Ajukan anggaran perbaikan dan peningkatan sistem proteksi kebakaran
ke puskesmas jika diperlukan, susun dan laporan akhir kejadian kebakaran untuk dokumentasi resmi dan bahan evaluasi K3 tahunan. Setiap insiden kebakaran sekecil apapun wajib dilaporkan dan didokumentasikan. Near miss atau hampir terjadi pun harus dicatat sebagai bahan pencegahan. Regulasi dan perundang-undangan K3 kebakaran. Dasar hukum yang mewajibkan penerapan K3 kebakaran di fasilitas kesehatan seperti puskesmas kebayoran lama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Undang-Undang Keselamatan Kerja. Undang-Undang Fundamental K3 di Indonesia yang mewajibkan setiap pengusaha atau pimpinan tempat kerja untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran. Ada di pasal 3 huruf B menyebut bahwa secara eksplisit kewajiban mencegah kebakaran, dan pasal 9 mewajibkan pemberi kerja untuk memberikan alat pemadam kebakaran kepada pekerja. Kewajiban wajib ada apar dan sistem proteksi, wajib memberikan pelatihan kepada pekerja. Ada Permenaker nomor 4 tahun 1980 syarat-syarat dan pemasangan dan pemeliharaan apar, peraturan teknis yang mengatur secara rinci jenis apar yang diizinkan, cara pemasangan, tinggi, jarak, persyaratan label, tanda, prosedur pemeliharaan, dan kewajiban pengisian ulang setiap apar wajib diperiksa minimal 2 kali setahun dan dicatat dalam kartu pemeriksaan yang terpasang. Kewajiban label pemeriksaan wajib ada inspeksi 2 kali setahun, jarak dan ketinggian sesuai standar. Kemudian ada Kepmenaker nomor 186 tahun 99, unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja mewajibkan pembentukan unit penanggulangan kebakaran atau brigade di tempat kerja. Puskesmas termasuk dalam kategori resiko kebakaran sedang karena adanya bahan kimia atau peralatan medis. Setiap anggota brigade wajib mengikuti pelatihan K3 kebakaran dan memiliki sertifikat. Brigade wajib terbentuk, anggota wajib bersertifikat pelatihan ini berkala. Permenkes nomor 24 tahun 2016 persyaratan teknis bangunan prasarana rumah sakit dan vaskes. Fasilitas pelayanan kesehatan wajib dilengkapi sistem proteksi kebakaran aktif, apar, sprinkler, hidran, alarm, pasif seperti konstruksi tahan api, kompartementasi jalur evakuasi. Gedung puskesmas harus memiliki tangga darurat, pintu tahan api, dan jalur evakuasi sesuai standar NFPA atau SNI. Kewajiban jalur evakuasi wajib ada pintu darurat, sistem alarm terintegrasi. Program pelatihan dan simulasi kebakaran. Program pelatihan yang komprehensif memiliki setiap staf puskesmas siap menghadapi situasi kebakaran dengan tenang dan terkoordinasi. Yang pertama adalah pelatihan dasar K3. 1 kali wajib semua staf. Teori segitiga api, tetrahedron api, klasifikasi kebakaran, mengenali bahaya kebakaran di area kerja, prosedur darurat, dan jalur evakuasi. Praktek simulasi penggunaan apar. Kedua adalah fire drill, simulasi evakuasi 2 kali setahun seluruh penghuni gedung, simulasi evakuasi total tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pengukuran waktu evakuasi target kurang dari 3 menit. Praktik evakuasi pasien berbagai kondisi. Evaluasi dan briefing pasca simulasi. Identifikasi kelemahan prosedur dan perbaikan. Nah, 3 ini pelatihan apar praktik 1 kali dalam setahun seluruh staf. Demo dan praktek langsung apar di lapangan. Identifikasi jenis apar yang tepat per area, simulasi pemadaman api kecil, live fire training, cara memeriksa kondisi dan kelayakan apar, prosedur dan pelaporan apar rusak dan kadaluarsa. Sertifikat ahli K3, kelas D, petugas penanggulangan kebakaran tingkat dasar, koordinator penanggulangan kebakaran, pengawas kebakaran, kelas A, ahli K3 kebakaran, diselenggarakan dan disertifikasi oleh Kemnaker RI. Checklist inspeksi rutin K3 kebakaran. Inspeksi rutin merupakan kunci untuk memastikan seluruh sistem proteksi kebakaran selalu dalam kondisi siap pakai. Gunakan checklist berikut sebagai panduan. Di apar berada di lokasi yang benar dan tidak terhalang. Jarum manometer berada di zona hijau.
Pin pengaman dan segel masih terpasang, selang dari nozzle tidak tersumbat atau tidak retak. Label inspeksi terpasang dan terisi terbaru. Berat tabung sesuai spesifikasi. Kemudian ada sistem alarm dan detektor. Lampu indikator panel alarm dalam kondisi normal, tidak ada alarm yang sedang berbunyi atau error. Deteksi asap dan panas, tidak tertutup debu atau cat. Manual call point dalam kondisi baik. Baterai backup panel di alarm berfungsi. Uji fungsi alarm dilakukan sesuai jadwal. Jalur evakuasi dan tanda. Jalur evakuasi tidak terhalang benda atau furnitur lain. Rambu exit menyala saat mati listrik. Tanda arah evakuasi terpasang di setiap persimpangan. Pintu darurat tidak terkunci dari dalam. Titik kumpul atau assembly point tidak terhalang kendaraan. Nomor darurat tertempel di lokasi strategis. Sistem hidran dan sprinkler box hidran tidak terhalang dan mudah dibuka. Selang hidran terlipat rapi dan tidak bocor. Valve hidran dapat dibuka dengan lancar. Kepala sprinkler bersih dan tidak dicat, tidak ada material yang mengandung dekat sprinkler. Tekanan air sistem sesuai dengan standar. Kesimpulan dan komitmen keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Pahami teori api dan cara memadamkan sesuai klasifikasi kebakaran. Kenali sistem alarm, detektor, dan cara mengaktifkannya. Dukung dan terbentuknya brigade kebakaran yang terlatih dan bersertifikat. Kuasai metode PAS dan jenis APAR yang tepat. Hafalkan jalur evakuasi, titik kumpul, prosedur res untuk pasien. Laporkan kondisi berbahaya dan ikuti inspeksi serta pelatihan rutin. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.